Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi rekan-rekan Kifams di acara LDD ya, lebih dekat dengan. Nah, event ini adalah event yang biasa kita adakan Sabtu bulan 2 kali ya, atau 2 minggu sekali lah simpel namanya, untuk mengenalkan salah satu Kifams. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai, mohon maaf sekali ya, mohon maaf sekali karena ada sedikit kendala teknis, sehingga persiapannya agak molor ya, molornya sampai 40 menitnya gitu. Punten pisana punten kasuhunnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Toh, jadi kali ini kita akan berkenalan dengan dengan salah satu Kifam kita ya, yang istilahnya mungkin teman-teman itu sudah pada kenal atau mungkin belum kenal ya gitu. Nah, makanya kita ngadain acara LDD ini supaya teman-teman bisa merasakan naruhodo moment ya gitu. Naruhodo moment teh maksudnya, oh ternyata ada Kifam yang seperti ini. Oh ternyata ada rekan kita interpreter yang punya kompetensi yang tinggi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kali ini kita akan coba mengenal lebih dekat sosoknya Yano Shinsang. Nah, apa Yano sedikit sedikit saya kenalkan dulu ya. Yano Shinsang ini salah satu ya bisa dibilang teman lama lah ya di dunia interpreternya gitu. Saya juga baru baru tahunya beliau tuh sebetulnya udah pernah ketemu dengan saya sebelum di tahun 2012, tapi ternyata baru bisa ketemu secara langsung tuh di tahun kemarin ya waktu kita ngadain kopdar gitu. Nah, kali ini kita akan gali nih gitu ya, kayak gimana sih kesibukannya beliau saat ini, kemudian sepak terjangnya di dunia interpreter gitu ya. Nah, di tengah segala kesibukannya ini ternyata beliau tuh punya hobi sepedahan gitu, traveling gitu. Nah, ini kayaknya bakal seru banget ya gitu untuk disimak gitu. Oke, rekan-rekan interpreter dan Kifam sekalian, kita sambut Yana Shinsang. Yana Shinsang, selamat datang. Selamat sore, sudah Oke, terdengar dengan jelas? oh jelas sekali. Suara saya juga aman Jelas. ya? Suara saya Aman, terdengar aman, jelas ya? aman. Aman. Oke, selamat datang Yana Sang di acara LDD ini gitu ya. Ya, Apa salam kijang ya, satu profesi satu hati. Oke, kita langsung saja ya. Saya minta Yana Sang tolong perkenalkan dirinya gitu ya. Ceritain nih ke Kifam nih gitu ya. ya. Siapa sih Yana Sang tuh gitu? Baik, nama saya Yanosin, biasa dipanggil dengan nama depan saja, Yano, atau dengan nama tokoh salah satu film Jepang ya dulu ya. Barangkali generasi Jabret ya, zaman Barreto mungkin sering dengar namanya film Osin ya, tapi itu wanita ya, kalau saya pria. Jadi dengan nama Yano dan dengan nama Osin, dengan kedua nama panggilan tersebut, itu bisa jadi panggilan saya. Kemudian saya besar di Bali ya, hingga SMA, kemudian pindah ke Bandung untuk berkuliah pada tahun 2006. Dan saat ini saya tinggal di Purwakarta. Nah, Purwakarta itu kalau orang mikir Purwokerto, nah itu salah. Purwakarta, nah ya. Nah ini ada di Jawa Barat. Nah, bagi yang pertama kali mendengar, barangkali pernah dengar Sate Marangi Haji Yeti ya, atau Dam Jatiluhur, Situ Bulet, atau yang belum pernah mendengar landmark-landmark tersebut, barangkali pernah mendengar pabrik Nissan, pabrik Hino, dan sebagainya, ataupun Tol Cipularang, nah barangkali ya. Dan kalau yang belum pernah mendengar nama-nama tersebut, mungkin bisa googling ya, Google Map ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Wah, mantep ya. Berarti kasarnya mahnya kalau misalnya saya mau main ke tempatnya Yana Sang gitu ya, mungkin bisa diajak lah gitu ya, muter-muter di area-area yang tadi disebutkan ya gitu. Kayaknya asik gitu ya. Oke, terima kasih. Ini seru sekali ya gitu. Saya Ya. mau tanya nih, ini kan tadi saya sempat dapat info juga katanya gitu kan, ada dosen-dosennya Yana Sang juga nih gitu ya, yang gabung gitu, yang mau nonton live-nya kita nih, tentunya kan seru sekali gitu. Nah, kalau bicara dosen kan gitu, pastinya kan kita bicara tempat belajarnya Yana Sang ya. Nah, Ya. tapi nah sebelum masuk ke situ, saya mau tanya dulu nih, kapan nih mulai kenal sama bahasa Jepang gitu? Nah, kapan saya mulai mengenal bahasa Jepang ini? Jadi kebenaran ya waktu kecil saya sempat tinggal di Jepang ya selama kurang lebih 4 tahun.
Itu dari usia 2 tahun ya, pas saya masih bayi ya, dibawa, oleh kedua orang tua saya yang saat itu, ditugaskan di sana ya, sampai usia 6 tahun. Jadi, saya sempat bersekolah di sana ya sampai kelas 1 SD. Jadi, ketika saya masih kecil pun, saya intens ya berbicara dengan, ibu saya. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang mengetahui bahwa, ibu saya juga keturunan Jepang ya. Nah, kenapa saya sebutkan pada saat saya masih kecil, saya intens berbicara dengan bahasa Jepang. Jadi, setelah saya pulang ke Indonesia pada usia 6 tahun, ada kejadian yang mengharuskan saya, tidak serumah dengan, orang tua saya, khususnya ibu saya, sehingga membuat saya tidak, dapat bertemu secara intens dengan ibu saya. Saat itu, saya tinggal di panti ya, barangkali ada teman-teman yang mengenal saya, mungkin saya sudah pernah bercerita sebelumnya. Jadi saya tinggal di panti asuhan itu sampai dengan SMP. Kemudian, saya juga tinggal di asrama putra ya, sampai setelah lulus SMP itu sampai dengan, lulus SMA. Nah, hal-hal itulah yang membuat saya hampir bisa dikatakan blank ya. Nggak apa, bukan nggak bisa bahasa Jepang, katakanlah hiragana dan beberapa kosakata masih nyangkut di, pikiran saya gitu. Cuma, kalau disuruh jiko shokai pun mungkin masih bisa, tapi kalau seandainya sudah, komunikasi yang berbelit gitu ya, apalagi kalau seandainya diajak, berbicara tentang, bisnis, yang lebih mendalam terkait dengan, komunikasi bahasa Jepang, di situ saya, blank gitu. Jadi kalau ada yang bertanya gitu, atau kalau ada yang berkomentar, "Ah, masa sih ibu kamu kan keturunan Jepang sih, keturunan Jepang gitu, masa sih bahasa Jepangmu tidak lancar?" Gitu. Jangankan begitu ya, ada juga teman saya atau, beberapa kenalan saya yang salah satu orang tuanya orang Jepang, tapi, sampai sekarang ini tidak bisa berbahasa Jepang karena memang tidak pernah dipakai begitu. Jadi, pada intinya saya pun, belajar mulai dari awal ya, seperti teman-teman yang lainnya mendalami bahasa Jepang, dengan segenap proses yang ada seperti itu. Berarti, wah ini menarik sekali ya, ceritanya mirip-mirip saya nih. Saya turunan Jawa tulennya gitu, tapi nggak bisa bahasa Jawanya gitu. Ternyata gitu, maksudnya di balik, apa namanya teh, oh turunan Jepang, ternyata turunan Jepang cenah. Ternyata harus belajar lagi nya bahasa Jepangnya gitu. Ini menarik sekalinya gitu. Makanya, nah itu yang bikin makin tentunya bikin penasaran juga nih, soalnya saya juga punya lah gitu ya, ada rekan interpreter juga yang sama seperti itu gitu. Apa, dia turunan Jepang tapi milih, jadi sekolahnya tuh milih jurusan bahasa Jepang lagi gitu ya Oh waktu itu gitu teh ya, gitu, gitu, menarik ya gitu kan. Nah, makanya saya penasaran nih gitu ya, kenapa Yano-san memilih memilih lagi jurusan bahasa Jepang gitu? Apakah misalnya karena, "Ah, saya mah, udahlah pengen mengasah lah biar bisa ngobrol sama keluarga saya," misalnya gitu yang di Jepang, atau mungkin ada motivasi lain atau bagaimana gitu? jadi, setelah saya lulus SMA, waktu itu, saya kembali lagi, apa namanya, bertemu dengan kedua orang tua saya. Intinya, waktu itu mulai rekonsiliasi ya dengan orang tua saya. Kemudian, orang tua saya pun menawarkan saya untuk, kuliah. Dan, pada waktu itu saya, bertanya kepada orang tua saya, "Bolehkah saya berkuliah, di bidang teknik atau sains? Atau setidaknya, seni musik?" Gitu. Jadi saya udah punya beberapa referensi, ke saya akan, melanjutkan kuliah, kalau itu pun dibiayai begitu ya. Jadi, ibu saya tidak mengizinkan. Jadi, beberapa opsi yang saya, berikan itu dengan alasan tertentu. Jadi, ibu saya memberikan, saya, apa namanya, pilihan cuma satu. Jadi kamu harus, sekolah di Sekolah Tinggi Bahasa Asing, jurusan bahasa Jepang, bukan bahasa Perancis, bukan bahasa Inggris gitu. Nah, itu, sekolah yang ditunjuk oleh, orang tua saya itu adalah STBA Yapari Aba Bandung. Jadi, kalau nggak mau katanya, "Nggak usah kuliah," gitu. Nah, terus terang pada saat itu saya mau berkuliah karena aji mumpung ya. Aji mumpung di sini dalam artian karena disponsori oleh orang tua, gitu. Jadi bukan karena saya menyenangi bidang tersebut ya. Tapi, seiring berproses, saya mulai menyenanginya gitu. Kenapa? Karena saya melihat ini sangat berpotensi ya untuk, menunjang kehidupan di masa mendatang. Nah, di STBA Yapari Aba Bandung inilah saya mematurisasi atau mematangkan bahasa Jepang saya, begitu kira-kira. Oh, berarti ternyata, Yano-san yang kasarnya gitu ya, kemampuan bahasa Jepangnya hebat seperti ini tuh, istilahnya harus merangkak lagi dari nol ya gitu untuk mencapai level ini. Ini berarti kan istilahnya
ada sebuah perjuangan ya yang harus dilalui ya gitu sebelum mencapai tahapan yang sekarangnya gitu. Iya, betul. Jadi, memang ada, apa namanya, memang waktu itu langsung diarahkan, "Udah kamu ke STBA aja," gitu, nggak ada pilihan lain sama sekali gitu atau bagaimana? Nah, sebenarnya, tidak ada pilihan ya, seperti yang saya tadi sampaikan bahwa orang tua saya hanya memberikan satu opsi itu, dan kalau seandainya nggak mau kuliah, silakan kamu mencari pekerjaan. Dan pada saat itu memang saya, dalam kondisi saya lulusan SMA, mungkin saya bisa mencari pekerjaan gitu, hanya, akan terbatas sekali gitu, seperti itu. Nah, pada awalnya saya tidak menyenangi nih perkuliahan bahasa Jepang ini gitu. Mungkin dosen-dosen di STBaya Pariaba Bandung yang sedang stay tune ya, mungkin, mengingat juga, apa namanya, sepak terjang saya waktu berkuliah dulu mungkin tidak terlihat fokus pada pelajaran, mata kuliah yang ada gitu, dan kerap setengah-setengah dalam mengikuti perkuliahan tersebut. Tapi, semakin diselami atau semakin saya dalami ternyata bahasa Jepang itu tidak sesimpel yang saya pikirkan. Banyak hal-hal menarik yang nyatanya bisa saya pelajari, contohnya, persoalan linguistiknya, kemudian grammar-nya dan sebagainya, yang ternyata dalam sekali kajian-kajiannya gitu ya. Sama halnya dengan, sains. Kemudian, yang membuat saya tertarik pada bahasa Jepang ini tidak terlepas dari, dukungan para dosen dosen bahasa Jepang di kampus saya tersebut, begitu. Wah, mantap sekali ya, berarti kasarnya, Yano-san teh belajar bahasa Jepang itu bakatnya, mencek bahasa Jerman teh bakat kubutuh teh nya gitu. Itu teh benar, bakat Bakat kubutuh. kubutuh ya gitu. Iya iya iya. Maksudnya ini menarik ya. Jadi orang kan biasanya, akan tertarik atau misalnya menyenangi sesuatu itu kan kalau memang dia jatuh cinta kan gitu. Nah, sedangkan Ya, benar. Jenosang itu kan istilahnya berjuang bahkan untuk menyenangi bidang yang kasarnya mah gitu, dipaksa masuk teh nya gitu ya. Ya, Nah, dijodohkan. heeh, dijodohkan lah gitu ya. Nah, ini nih, gimana sih kiat-kiatnya gitu ya Yanosang bisa bertahan nih gitu? Karena kan mungkin mungkin ya ada, rekan-rekan Kipam kita yang istilahnya mungkin, pergi ke Jepang, kemudian Ya, kuliah lagi, kan ya di sini gitu kan ngambil S1 dan lain sebagainya, kemudian mulai apa, masuk sastra Jepang gitu kan, belajar lagi dari nol dan lain sebagainya. Nah, tentunya kan ada rasa, "Saya kan udah bisa, tapi kok harus belajar lagi," gitu, karena ada kan rasa seperti itu ya. Nah, ya, ya. bagaimana sih melawan melawan rasa terpaksa itu dan sehingga akhirnya, "Wah, inilah jalan saya, inilah jalan ninjaku," gitu ya, muncul si Naruto teh Nyindo gitu, ya, nyindo, ya, ya. heeh, gitu ya. Nah, kayak kayak gimana nih bisa, kiat-kiatnya sih bisa bisa sampai jatuh cinta gitu terhadap bahasa Jepang gitu? Jadi, kalau saya sih punya pemikiran bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini kan nggak ada yang kebetulan ya. Jadi segala sesuatu sudah terskematis dan, sudah diarahkan oleh Yang Kuasa begitu. Jadi, kesadaran itu yang membuat saya juga pada saat saya tidak menyenangi sedangkan jalan saya seperti itu, ketika saya dijodohi tetapi saya tidak suka dengan, apa namanya, calon saya begitu ya. Ketika kenapa saya bisa berpikir seperti itu, karena saya belum, mengenal ya. Jadi, apa sih enaknya, apa sih asiknya gitu. Nah, ketika saya sedang berproses, di perkuliahan tersebut, saya menemukan, berbagai hal yang menarik. Seperti yang tadi disebutkan, sangat dalam ya kajiannya sehingga, menarik seperti ilmu sains gitu. Jadi, ketika saya mendalami, mulai muncul nih berbagai pertanyaan dalam diri saya, "Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Kenapa nggak boleh begitu? Kenapa kita, apa namanya, terhadap orang yang lebih tua dalam bahasa Jepang, seperti bahasa Sunda dan bahasa Jawa dan bahasa Bali pun ada gitu ya tingkatan-tingkatan bahasa halusnya. Nah, kenapa seperti itu?" Nah, itu yang, menjadi pertanyaan-pertanyaan saya dan saya termotivasi untuk, mencari jawabannya sehingga, ada semacam apa namanya, penasaran dan terdorong untuk semakin, mengetahuinya begitu. Nah, itu yang, menjadi serangkaian, kisah ya kenapa saya dari tidak menyukai atau ogah-ogahan menjadi seneng gitu. Oh, berarti dari rasa ingin tahu yang besar itu ya, Iya, pertama, apa, kita menumbuhkan rasa suka kayaknya gitu. iya betul. Berarti sama sama kayak kalau kita cari jodoh ya gitu, "Oh, kita Iya, suka sama orang ini nih," gitu kan. Bukan cuma suka, tapi kita harus harus tanya nih, "Kenapa saya suka sama dia?" Gitu. "Apa sih yang bikin saya suka sama dia?" Begitu ya emangnya? iya, benar, Oke. benar. Nah, tentunya kan untuk menumbuhkan rasa suka ini kan bukan hanya dorongan dari dalam diri ya gitu. Iya. Pastinya mungkin ada sosok-sosok yang, memberikan dukungan atau dorongan gitu. Ada nggak sosok seperti itu misalnya entah itu senseinya mungkin waktu kuliah atau orang tua atau siapa gitu?
Nah, yang pertama, saya merasa bersyukur karena sudah diarahkan oleh, orang tua saya, khususnya ibu saya ya. Kemudian, seiring berproses, saya juga mendapat dorongan dari dosen-dosen, kampus saya yang tadi saya sebutkan, yaitu STB Aya Pariapa Bandung, di mana saya ingat jelas ya, benar-benar, dosen-dosen saya siapa saja namanya itu saya masih ingat dan, mereka salah satunya adalah, bukan salah satunya, jadi, ada Kajur ya, ketua jurusan pada saat itu, Titin Sensei, kemudian ada juga Mariana Sensei ya, kemudian ada juga Yayat Sensei pada saat itu, memberikan dorongan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti itu. Mhm. Berarti istilahnya, apa, ada juga ya sosok-sosok yang berjasa besar ya terhadap Piano Sang supaya apa, membukakan jalan sukses nih sekarang ya gitu. Iya betul, seperti itu. Baik, oke terima kasih. Ini menarik sekali ya, apa, ceritanya Yano Sang ya kalau kalau bicara tentang diri sendirinya gitu, tentunya, ada banyak sekali pelajaran hidup yang bisa kita ambil ya pastinya gitu. Nah, sekarang kita coba, gali ini dari sisi kerjaan nih yang lebih profesional ya. Tadi kan kita udah ngomongin yang personal ya, sekarang yang profesionalnya. Nah, sebelumnya nih, Yano Sang itu bekerja di mana atau di bidang apa gitu? Nah, mengenai riwayat pekerjaan saya, lulus kuliah ya 2010. Sebenarnya saya terlambat ya, masuk kuliah kemudian lulus, tepat 4 tahun ya. S1 2010 saya, mencari-cari pekerjaan dan pada saat itu saya, dalam hitungan kurang dari 1 bulan, sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, pada saat itu, saya mendapatkan, pekerjaan di salah satu perusahaan Jepang di Purwakarta ya, yang membuat alat medis, khususnya alat pengukur tekanan darah. Nah, di perusahaan tersebut, terakhir saya mendapatkan kesempatan, diberikan kepercayaan sebagai asisten manajer, HRGA. Nah, 4 tahun saya bekerja di sana dan membuat saya sedikitnya memiliki keyakinan ya untuk, dapat mengembangkan karir di tempat lain, seperti itu. Nah, ada 4 perusahaan kurang lebih ya, saya masuk. Nah, setelah tempat pertama itu yang pekerjaannya tidak hanya melakukan terjemahan saja, tapi, juga melakukan pekerjaan seperti, melakukan pengontrolan, produksi ya, PPIC, kemudian, melakukan pekerjaan seperti marketing, sales, dan, pekerjaan-pekerjaan lainnya. Nah, di sela-sela pekerjaan tersebut saya juga, freelance ya di beberapa perusahaan Jepang ya. Jadi, freelance di sini adalah freelance interpreter maupun terjemahan tulisan ya. Jadi, untuk saat ini, saya, mendapatkan job rutin ya, melakukan penerjemahan lisan maupun tulisan di, Toyota Karawang ya, Plan 3. Nah, itu frekuensinya di 1 bulan itu bisa mendapatkan job selama 1 minggu atau, kadang-kadang full sampai, 2, 3 minggu seperti itu setiap bulannya. Tapi karena saat ini pandemi, jadi, frekuensinya, lebih sedikit daripada yang saya sebutkan tadi, gitu. Kemudian untuk saat ini saya bekerja sebagai PIC operasional ya, manajer operasional di, perusahaan Jepang, startup yang masih berkantor di Jepang. Jadi, kalau ada yang bertanya ruang lingkup kerjanya apa sih operasional gitu, ya kurang lebih, untuk sementara ini masih seputar HRGA-nya ya. Jadi mempersiapkan segala sesuatu yang, berkaitan dengan, startup atau pendirian perusahaan, kemudian merekrut karyawan, negosiasi dan konfirmasi dengan kontraktor ya, kemudian analisa material juga termasuk di dalamnya, koordinasi dengan pihak supplier, marketing, kemudian menjembatani orang Jepang juga ketika berbicara dengan supplier atau petugas badan pemerintah yang tidak bisa berbahasa Jepang, seperti itu. Nah, kira-kira. Wah, ini menarik sekali ya, tadi kan sempat disebutkan gitu ya bahwa Yana Sinsang ini, sempat jadi asmen ya gitu. Nah, ini Iya. itu perjalanannya dari staff dulu, dari interpreter jadi asmen atau gimana nih? Atau misalnya sempat jadi supervisor dulu atau gimana gitu? Nah, itu, awal saya masuk itu staf ya, staf HRGA tapi, lebih mencakup ke, penerjemahannya, seperti itu. Jadi, beberapa tahun kemudian diangkat menjadi asisten chief, menjadi chief, kemudian, yang terakhir asisten manajer, seperti itu. Itu di perusahaan yang pertama. 4 dalam jangka waktu 4 tahun berarti ya? Iya, betul. Ini luar luar biasa soalnya ya gitu, apa, dari interpreter menjadi asmen dalam jangka waktu 4 tahun ini ngeri banget ya gitu, keren pisan gitu. Ya karena kan maksudnya gini, tidak tidak semua orang gitu ya punya kapasitas atau kemampuan,
atau mungkin keberuntungannya gitu untuk masuk ke posisi itu gitu ya. Karena ya itu tadi kan beda perusahaan kan beda kebijakannya gitu, Ya, beda benar-benar. beda sistem dan lain sebagainya gitu. Tentunya kan dengan dapat pengalaman di jabatan yang lumayan ya gitu. Kemudian tadi kan disebutkan juga ada berbagai area juga yang ditangani gitu kan. Ya, Ini kan betul. ini kan membuktikan ya Yanosang itu istilahnya eh, bukan lagi remah berliannya, bongkahan berlian kasar nama itu berlian itu sendirinya gitu. Jadi teman-teman nih kalau misalnya ngerekrut Yanosang ininya gitu, ini udah all in one nih gitu ya. Oh, Bisa iya. GA-nya gitu, bisa GA iya, purchasing iya gitu ya. Belum HR-nya gitu. Wah, ini mah segala diborong weh gitu. Luar biasa bener. Jadi Nah, ini menurut nih pengalaman mm, saya sih, jadi untungnya atau apa namanya kelebihan dari orang yang pernah belajar bahasa kemudian diaplikasikan di dalam dunia pekerjaan itu, jadi lebihnya di sana. Jadi segala sesuatu itu kan kaitannya dengan komunikasi ya. Jadi penggunaan bahasa yang efektif dan efisien itu akan mengarahkan kita itu job hopping atau naik apa namanya mendapatkan kepercayaan yang lebih itu pandangan saya, pengalaman saya sih seperti itu. Hmm. berarti intinya adalah bagaimana kita melatih kemampuan komunikasi juga ya intinya Iya, kan gitu. betul. Iya, Karena kan istilahnya pekerjaan HRGA ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak ya gitu kan. iya, Apalagi kalau kalau namanya juga human resource-nya gitu, terus GA-nya general affair-nya gitu. Ya kan betul. pastinya kan jadi seksi UI-nya udar-idar gitu kali itu kadieu nya ke sana kemari gitu nya ngurusin orangnya gitu. Dan pastinya kan namanya ngurusin orang ya apalagi profesi kita sebagai praktisi bahasa kan ya beda-beda kan ya kepribadiannya gitu. Iya, betul. Nah, ini nih ngomong-ngomong masalah menangani orang ya gitu kan. Pastinya kan dengan menangani banyak orang gitu ya dan setiap pekerjaan yang ditangani saat ini terutama itu kan pasti ada tantangannya ya gitu kan. Ada tantangannya atau ada pelajaran penting yang bisa kita ambil nih. Ada nggak pengalaman unik dari Yanosang gitu ya selama apa istilahnya selama ini gitu ya kerja di berbagai perusahaan gitu. Ada nggak? Jadi, pelajaran penting apa dari pengalaman sebelumnya yang selalu diingat dan dirasa berguna untuk profesi saya sekarang? Mungkin saya kerucutkan lebih ke, apa namanya, pekerjaan yang terkait dengan terjemahan ya. Jadi, kalau menurut saya sih semua kejadian yang dialami di dalam hidup itu sudah semestinya ya menjadi pelajaran yang berarti untuk kehidupan, kita semua saat ini. Jadi bagi saya sendiri, pengalaman pahit yang saya alami terkait profesi saya, pada saat itu sebagai interpreter maupun, penerjemah lisan, adalah ketika saya masih, mencoba meraba-raba atau mengawali penerjemahan, yaitu di tempat, pekerjaan saya yang pertama ya. Jadi kapasitas saya pada saat itu sangat terbatas ya, kemudian seringkali mendapatkan teguran, bahkan cemoohan ya, baik dari orang Jepangnya maupun dari orang kitanya, gitu. Jadi, yang paling, jerat di hati itu pada saat direktur saya lagi menerjemahkan speech direktur saya di depan, karyawan yang pada saat itu sekitar 350 karyawan ya, dan waktu itu dibilang seperti ini, jadi "Omae hontou ni yaku ni tatanna" jadi ya sedikit, kalau orang yang paham dengan bahasa itu konteksnya sangat, apa namanya, sangat kasar ya. Jadi, mendengar itu saya sendiri juga, apa namanya, merasa, jadi "Watashi kono shigoto ni muite nai n janai kana to ochikonde yameyou to omotte nankai mo arimashita." Jadi, setelah dikatai seperti itu ya, jadi 7 kali 16 jam. Kenapa 16 jam? Jadi kan orang kan nggak melek 24 jam ya, 8 jamnya saya potong waktu tidur dan sebagainya. Jadi saya berpikir untuk resign. Namun yang membuat saya tetap bergeming, dengan pekerjaan saya pada saat itu, adalah satu kata bijak, satu kalimat bijak ya, berbahasa Latin yang menjadi visi kehidupan saya, yaitu, "Non secole sepite discimus." Nah, ini ada di kaos saya juga nih. Nah, yang bermakna sekolah itu bukan untuk nilai, tapi untuk hidup. Jadi, yang saya proyeksikan ke dalam karir saya, sehingga yang saya kejar di dalam pekerjaan saya itu bukan, suatu prestasi, bukan juga, uang, yang saya dahulukan adalah pelayanannya. Jadi, prestasi, uang, karir, dan sebagainya itu saya yakini, saya afirmasikan bahwa, segala sesuatunya itu akan datang sendirinya apabila kita dapat memberikan pelayanan secara optimal, dan mustahil ya apabila ingin memberikan pelayanan yang baik, tapi, tidak diimbangi dengan pengetahuan yang mumpuni seperti itu. Nah, pengetahuannya seperti apa? Pengetahuan di sini bukan hanya menyangkut tata bahasa atau kosakata saja ya,
tapi juga pengetahuan terkait dengan manner ya, kesopanan, kemudian problem solving dan apapun yang terkait dengan objek atau pekerjaan yang kita hadapi, begitu kira-kira. Wah, berarti ini ya, apa, ternyata kita senasibnya gitu. Kirain teh cuma saya doangnya yang pertama kali terjun ke dunia interpreter teh disebut kayak begitunya. Soalnya apa, ternyata saya dapat teman seperjuangan dan senasib juga. Oke, kita tos virtual, Mang. Atau Oke, virtual. oke, tos virtualnya gitu. Karena gini ya, apa namanya teh, saya juga inget-inget banget ya dulu waktu pertama kali terjun ke dunia interpreternya gitu. Kalau saya mah indikatornya gampang. Satu hari itu saya berapa kali dibilang bakanya gitu sama orang Jepang gitu. Jadi, oh saya inget nih, oh sehari ini saya dibilang 3 kali bakanya gitu. Oke. Malah kadang-kadang kelasnya diganti. Oh hari ini saya dibilang baka 2 kali, dibilang aku sekali gitu ya. Nah, tapi bener-bener ini kalau dibilang omae yaku ni tatanai na gitu. So iwareru to boku wa shintaku naru kana tte omotte. Wah, すごいね。なんというかな、そのメンタルの力が強いなと思っていますよ、僕は. Jadi apa namanya? Karena kan istilahnya dengan tekanan kerja yang keras, kuat seperti itu kan pastinya butuh mental yang kuatnya gitu. Nah ini tentunya kan teman-teman kita yang sudah bergabung ya di acara live ini gitu. Pastinya kan ada juga yang baru pertama kali menginjakkan kaki di dunia interpreter atau mungkin teman-teman kita yang sudah seniornya gitu kan kita ajak bernostalgia ya di masa-masa kelam ya dulunya gitu. Iya. Waktu awal-awal apa menginjakkan kakinya di dunia interpreternya gini. Ini seru sekali ya pastinya gitu. Nah, cuman di apa dalam kondisi seperti itu nih gitu ya. Ini kita bisa mungkin Yano-san bisa berbagi ya gitu. Bagaimana sih tips dan triknya gitu ya melakukan manajemen stres gitu ya dikala merasa tertekan seperti itu. Karena kan ya kondisi mental tiap orang dan kekuatan mentalnya itu kan beda-beda ya gitu. Ada yang mungkin yang beranggapan oh kamu tuh harus menjadikan itu sebagai cambuk gitu ya. Ya mungkin iya jadi lebih kuat kan gitu. Tapi kan ada juga sebaliknya ketika dijejeknya kan diinjek kayak begitunya gitu. Itu malah makin turunnya gitu. Nah, ada nggak tipsnya barangkali ini untuk teman-teman kita yang mungkin baru bergabung di dunia interpreter gitu supaya bisa lebih kuat gitu, Bang? Jadi, selama ini ya, jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri saja, jadi bagaimana cara untuk, me-manage, stres atau manajemen mental, agar bisa lebih kuat dalam menghadapi situasi pekerjaan yang ada. Jadi, yang pertama, saya kan punya hobi nih, hobi olahraga, ya sepeda-sepedahan, goes aja gitu ya. Kemudian yang kedua, saya suka traveling ya, traveling aja gitu. Untung-untung kalau seandainya dari perusahaan ada dinas luar nih, saya suka manfaatin. Misal dinas luar kamu, 3 hari ya gitu. Jadi kadang-kadang saya suka minta, 7 hari aja deh, kenapa 4 harinya lo mau ke mana gitu. Saya pakai pengeluaran sendiri untuk jalan-jalannya di sekitarnya gitu, saya pernah seperti itu. Kemudian, yang lebih penting lagi nih terkait dengan intrapersonalnya, kalau seandainya ada tekanan begitu ya, jadi saya mulai berpikir, "Kenapa ada masalah seperti ini? Kenapa, ada hujatan seperti ini? Kenapa saya dimarahin?" Saya, refleksi diri dulu, apakah ada yang salah dengan diri saya sendiri? Nah, kalau seandainya ada yang salah dengan diri saya sendiri, khususnya terkait dengan skill atau terkait dengan apa namanya, cara berinteraksi dengan orang lain, berarti itu yang harus saya koreksi. Nah, kalau seandainya masalahnya di, orang lain, mungkin orang tersebut memiliki latar belakang yang menjadikannya sampai seperti itu gitu ya, misalnya kita nggak ada salah, tapi kita dimarahin sama orang tersebut. Jadi, kemungkinan besar, yang bermasalah adalah orang tersebut gitu. Nah, kalau seandainya memiliki kesempatan dan waktu ya, mungkin kita juga bisa melakukan pendekatan secara, lebih dekat dengan, orang yang bersangkutan gitu, seperti itu ya. Oh berarti istilahnya, untuk melakukan Jiko Kaizen itu sendiri, kita pertama harus Jiko Hanse berarti ya. Jadi, Iya refleksi betul, diri gitu ya, kenapa sih, saya dapat tekanan seperti ini, lalu tiba-tiba turun gitu ya, moral saya. Apakah misalnya ada kesalahan yang saya lakukan, atau saya mungkin kurang belajar, atau mungkin harus lebih mengasah kemampuan lagi, seperti itu ya kurang lebih ya, Bang, betul ya? betul betul. Jadi Kemudian mhm. mengasah kemampuan itu sangat penting ya, dalam artian untuk, mengurangi stres. Jadi contohnya aja ya, dulu saya pernah gitu mendapatkan, job terjemahan, itu waktu saya in-house interpreter di perusahaan yang pertama gitu. Jadi, waktu itu,
staf akunting meminta saya gitu. Jadi besok kita pergi konsultan keuangan, kita akan melakukan meeting terkait dengan transfer pricing ya. Jadi masalahnya adalah terkait dengan ada kecurigaan perusahaan melakukan manipulasi terkait dengan transfer pricing. Nah, transfer pricing ini apa gitu? Kalau seandainya saya pada saat itu saya berhenti transfer pricing, nggak tahu lagi kumaha besok aja, gimana besok aja deh, gimana jalannya besok gitulah. Jadi terserahlah besok mau gimana. Jadi kalau seandainya saya berhenti dengan kemauan seperti itu, mungkin meeting besoknya akan gagal gitu. Kenapa? Saya tidak bisa menyampaikan dengan baik kepada Jepangnya. Karena pada saat itu kan Jepangnya juga hadir dan yang bersangkutan nggak bisa bahasa Inggris maupun bahasa Jepang. Jadi setidaknya saya harus Indonesia. mengetahui transfer pricing itu apa gitu. Nah, setelah saya selidiki, transfer pricing itu merupakan harga yang ditetapkan oleh wajib pajak ya saat menjual atau membeli atau membagi sumber daya dengan afiliasinya yang memiliki hubungan spesial. Jadi hubungan spesial ini bisa anak perusahaan atau induk kantor pusat seperti itu. Jadi manipulasi transfer pricing itu bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain markup, kemudian markdown ya, markup dan markdown harga ya di luar, ada istilahnya arms length price principle. Jadi penentuan harga di luar harga pasar untuk melakukan penghindaran atau meminimalisir pembayaran pajak seperti itu. Jadi itu yang ilmu-ilmu yang saya informasi-informasi yang saya pelajari terlebih dahulu. Dasaran saya mengetahui dasarnya, dan kemudian kalau seandainya ada pembicaraan lebih lanjut terkait dengan itu di dalam meeting, saya mengetahui background-nya seperti itu. Jadi Berarti pengetahuan juga penting gitu untuk kita mengurangi atau mengantisipasi terjadinya stres gitu. naruhodo. Berarti istilahnya dengan kita melakukan jijen zumbi-nya gitu, persiapan awal, setidaknya meskipun bisa jadi pada saat sebelum meeting itu kita nggak tahu bahasa Jepangnya, tapi setidaknya pengetahuan umum terkait hal yang mau dibahas itu udah kita input dulu di sini, berarti Ya, begitu ya, Bang, ya? betul. Nah, cuma kan kalau kondisinya seperti itu nih, berarti kan bisa jadi nih, karena ini sedikit anggaplah curcol saya juganya gitu. Iya, Saya juga kebetulan kan di kantor juga sering menangani tentang transfer pricing juganya gitu, iya. sama bahkan sampai urusan pengadilan pajaknya juga gitu. Nah, iya. Gitu. Nah, ini tuh pada saat Mang Yano gitu ya diminta meeting seperti itu, tapi nggak dikasih bahan dulu nih gitu kan, cuman ngandelin misalnya internet atau apa gitu. Nah, bagaimana mengantisipasi istilah yang memang pada saat hari H gitu ya, atau pada saat sedang action, kita nggak tahu nih gitu, apakah bertanya sama kliennya, minta penjelasan lebih lanjut sebelum menyampaikan atau bagaimana? Nah, kalau seandainya kita tidak memiliki pengetahuan akan hal yang dibahas tersebut, terpaksa kita harus banyak konfirmasi ya kepada kliennya atau kepada pihak pembicaranya ya. Jadi sebenarnya masalahnya menyangkut seperti apa. Kemudian kalau seandainya ada istilah yang sulit untuk kita ketahui seperti tadi transfer pricing, ITNKKku ya. Ini sebenarnya seperti apa sih yang dimaksud dengan manipulasi transfer pricing ini seperti apa gitu. Kita harus menggali lebih dalam lagi on-site ya. Jadi meskipun waktu yang akan dibutuhkan dalam meeting tersebut akan lebih panjang gitu, tapi itu juga terpaksa dilakukan supaya kita dapat menghindari masalah lebih lanjut seperti itu. Ada kesalahan terjemahan kan lebih fatal ya. Oh, berarti kalau kalau tadi kita menyambung lagi ke pembicaraannya Nosang, bahwa melayani dengan baik itu berarti itu bentuk pelayanan Nosang terhadap klien ya gitu, salah satunya Iya, seperti itu ya? iya betul. Wah, ini mantap sekali ya. Mungkin teman-teman oh iya, barangkali teman-teman mungkin ada yang mau bertanya atau apa, boleh silakan nanti dilayangkan di chat box ya di bawah ini gitu ya, ala-ala TV nya gitu. Jadi silakan dilayangkan di bawah gininya gitu, nanti, Silakan ya menghubungi, iya. yang mau nanya Yanosang nih lebih lanjut, karena tadi seru sekali ya gitu. Jadi bukan hanya pembicaraan umum, kita ngobrolin juga teknik-teknik khususnya juga gitu, meskipun cuma dikit ya gitu. Nah, bicara masalah tadi kan pelajaran pentingnya gitu. Nah, tadi kan Yanosang sempat menyebutkan juga saat ini kan posisinya itu jadi operation manager ya untuk Iya. startup perusahaan yang lagi startup di Indonesia nih gitu. Nah, ini seperti apa sih tantangannya di pekerjaan yang saat ini gitu? Tantangan pekerjaan saya saat ini yaitu, lebih ke kualitas pekerjaan saya itu sendiri ya, baik, pekerjaan, sebagai penerjemah lepas maupun, sebagai karyawan perusahaan ya, dengan belajar tanpa henti dan beradaptasi dengan setiap perubahan yang ada, itu yang penting sih menurut saya. Nah, beradaptasi seperti apa yang penting maksud saya di sini adalah, beradaptasi dengan kondisi yang tentunya akan menguntungkan diri kita sendiri maupun, banyak orang seperti itu.
Nah, kalau bicara adaptasi ya, ini kan tentunya berkaitan juga dengan bagaimana kita, ya tadi itu me-manage stres juga kan gitu ya. Nah, Ya. cara secara spesifik nih gitu ya, cara Yanosang beradaptasi dengan pekerjaan yang sekarang atau setiap setiap pekerjaan-pekerjaan yang diberikan itu seperti apa sih? Apakah misalnya, kalau kalau berhubungannya dengan penerjemahan misalnya bikin kamu sendiri nyatet gitu atau banyak baca, atau mungkin banyak komunikasi sama kliennya itu seperti apa sih? Jadi, bagaimana cara beradaptasi itu, menurut saya sih, semua orang juga tentunya udah tahu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang instan. Jadi, kalau kita menginginkan sesuatu itu, kita kuasai, tidak ada dalam waktu, hitungan detik kita berdoa kemudian kita langsung mendapatkan wahyu itu gitu. Tidak, tapi, tentunya harus ada perjuangan atau usaha ya, dalam, beradaptasi atau mendapatkan, pengetahuan tersebut. Jadi, tips saya sendiri adalah, mengembangkan, skill atau pengetahuan itu, dengan, cara terus belajar gitu. Jadi kadang-kadang kita malas gitu, kadang ketika kita menghadapi sesuatu yang baru atau sesuatu yang sulit gitu, "Ah, males ah, gimana nanti aja," gitu, gimana, apa namanya, sambil lalu aja deh gitu. Kadang-kadang, apa namanya, umumnya seperti itu ya orang-orang. Jadi kalau saya sendiri sih punya tips ketika kita malas, kita coba bangun dan kita lakukan gitu. Jadi pada saat saya menemukan, apa namanya, contoh aja dalam bahasa Jepang gitu, saya menemukan, kata-kata yang sulit dalam bahasa Jepang dan atau belum saya ketahui, ketika saya mendengar, "Ah, apa itu?" gitu, "Kayaknya pernah dengar deh, kayaknya gini deh," gitu. Kalau kata kayaknya belum cukup ya, jadi harus, kita selidiki, baik itu di kamus dan sebagainya. Jadi pada saat saya malas untuk mengecek atau ingin mengetahui, saya langsung jalan, saya langsung gerak seperti itu. Nah, oke. Ternyata ini ya, berarti apa namanya, kuncinya itu adalah, belajar tanpa henti ya gitu ya, poinnya Iya, seperti itu ya gitu. betul, mhm. Ada ini nggak misalnya, Yanosang sempat misalnya bikin kamus atau misalnya, nyempetin gitu ya tiap hari minimal belajar satu atau 2 kosakata seperti itu nggak kira-kira? Kalau saya buat kamus sih dulu iya, rajin buat kamus. Jadi satu hari berapa puluh kata itu wajib gitu ya. Dan, sayangnya, itu di laptop yang dulu ya jadi hilang gitu, rusak dan hilang gitu di laptopnya rusak kemudian datanya hilang seperti itu dan belum kepikiran, naruh di cloud gitu. Kemudian, terkait dengan belajar satu hari harus berapa kata, saya sih sebenarnya lebih fleksibel ya. Jadi ketika saya, punya schedule tertentu ya. Jadi setiap pagi saya bangun, melakukan aktivitas sebagaimana biasa, kemudian kalau ada waktu luang saya, membaca berita dalam bahasa Inggris maupun bahasa Jepang gitu ya. Kemudian kalau seandainya tidak ada yang saya ketahui dalam, apa namanya, satu artikel atau dalam berita tersebut, saya langsung mencari tahu gitu, apa sih artinya gitu. Kemudian, ketika saya membaca suatu teks gitu, saya tidak pernah membaca dalam hati, saya selalu kumat kamit. Kenapa? Karena pada saat kumat kamit, pikiran kita jalan, mulut kita berbicara dan apa yang kita ucapkan masuk ke dalam telinga kita kembali. Itu, sangat efektif untuk belajar dan mengingat, untuk jangka waktu yang lama begitu. Oh, berarti istilahnya Yanosang sering belajar shadowing ya? Jadi Hmm, baca artikel atau iya, misalnya nonton nonton berita itu sambil niruin apa yang diomongin gitu ya? iya betul. Oh, ini mantap sekali ya. Ini teman-teman nih kalau misalnya mau coba juga bisa ya gitu ya, melakukan shadowing-nya gitu kan. Shadowing teh bukan kayak gini-gininya gitunya, tapi lebih ke apa, mengikuti apa namanya, kan itu ada tuh di Iya apa, iya, di boxing, ya di boxing kan gini-gini ada shadowing-nya gitu, shadowing. gitu. Kalau kalau kita mah tidak tidak pakai ini apa namanya, pakai kata-kata ya gitu. Oh ini Mhm, ada apa namanya, ada komentar yang masuk nih. mhm, Katanya ada pertanyaan nih dari mhm, ini Sensei, karena mhm, di apa, di Unpad gitu. mhm. Pertanyaan untuk Yanosang, katanya, kompetensi apa saja di luar kebahasaan yang kira-kira perlu dimiliki seorang lulusan prodi bahasa atau sastra Jepang, supaya bisa memiliki kompetensi unggul yang komplit seperti Yanosang saat ini gitu ya, dan tentunya untuk menjawab kebutuhan, perusahaan atau kebutuhan pasar nih. Hmm. Jadi, menurut saya sih, tidak ada salahnya ya mengambil lebih dari satu profesi, yang dimiliki yang ada ya. Tentunya misal kalau seseorang hanya berfokus pada, penerjemahan. Jadi, tidak masalah sih untuk profesi itu ditekuni, karena lebih kecil titik fokusnya akan lebih ini ya, lebih menguasai atau lebih mastering gitu. Jadi kalau seandainya banyak yang dikuasai, misal saya ingin menguasai, tentang safety, ingin menguasai tentang HR2, marketing, akunting, kemudian dan sebagainya, itu fokusnya akan berpecah.
Jadi yang saya pelajari saat ini ketika saya ingin melakukan profesi lainnya yang tidak berkaitan dengan bahasa Jepang seperti saya lakukan pekerjaan saat ini, itu fokusnya memang terpecah. Jadi bukan hanya terkait dengan bahasa Jepang ya, mungkin kalau seandainya dengan kondisi saya seperti saat ini, saya nggak bisa memberikan fokus itu hanya pada satu hal saja. Misal, kalau seandainya saya, fokus pada interpreter atau penerjemah, saya bisa satu hari itu saya belajar 100 kata misalnya. Tapi kalau seandainya saya memiliki profesi yang lain, seperti yang saya sebutkan, mungkin cuma 10 kata, 20 kata karena waktunya terbagi ya. Tapi, kalau ditanya seperti itu, apakah perlu ya? Perlu nggak gitu kita memiliki profesi atau skill lainnya, di luar, bahasa Jepang gitu. Menurut saya sih satu 2 itu perlu. Jadi, untuk cadangan juga ketika, kalau kita ngomong realnya aja ya, kalau kita hanya menguasai bahasa Jepang dalam kondisi pandemi ini kan kadang-kadang ordernya juga sedikit ya sebagai, interpreter. Jadi, untuk amannya, untuk safety-nya kita punya profesi lain seperti HRGA, kemudian terkait dengan akunting itu lebih bagus. Dalam kondisi seperti ini kita bisa, beralih untuk sementara waktu atau secara permanen itu terserah personalnya, itu juga bisa dijadikan sebagai sumber income kita gitu. Itu kalau, berbicara soal, jangka panjangnya seperti itu, Mang Heru. Oh, berarti ini ya, menarik sekali ya, artinya bukan hanya jadi kasarnya bisa saja kita ambil, satu jalur gitu ya, supaya kita istilahnya jadi masuk ke level masternya gitu, jadi lebih expert-nya gitunya, Iya, atau kita ambil cadangan lain lah, skill-skill heeh, lain, supaya kita bisa menambah nilai jual atau sama kompetensi kita juga, begitu ya maksudnya ya, Bang, ya? betul betul betul. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, mudah-mudahan, bisa menjawab ya gitu. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari Nanda Sangnya gitu. Ini bagaimana sikap Yano Shinsang jika ditawari sebuah job, namun bidang yang dikuasai itu bukan bidang yang Yano Shinsang kuasai cenah gitu. Nah, itu, pertanyaan yang sering kali ya didapatkan ya, khususnya para interpreter-interpreter senior nih sering dipertanyakan dengan pertanyaan tersebut. Kalau saya sih pandangan saya sendiri sih, akan mengukur sejauh mana sih akan konfirmasi dulu sejauh mana sih pembahasannya, sedalam apa sih yang akan dibahas terkait dengan profesi itu. Misal saya background-nya adalah, terkait dengan HRGA, kemudian terkait dengan, elektronik misalnya, peralatan elektronik, assembly dan sebagainya. Kemudian, ditawarkan job terkait dengan penambangan batu bara. Nah, kalau seandainya, job bersangkutan, membahas tidak dalam, misalnya tidak sampai dengan spesifikasi batu bara yang terkait dengan asnya berapa, sulfurnya berapa, kemudian, karbon persendahnya berapa, kemudian, jenis spesifikasinya batu bara itu sendiri bituminus, antrasit, atau sebagainya ya. Kalau tidak sedalam itu sih, kalau saya sendiri sih pasti akan mengambil. Kenapa? Karena, orang-orang bisa mengetahui segala hal yang di luar pekerjaannya atau konteks yang luas itu kan karena ingin memulai ya, karena memiliki kemauan untuk memulai sesuatu. Nah, dengan, mendalami sesuatu yang, belum kita pernah, temui, dengan dasar-dasarnya kita ketahui, kemudian kalau seandainya ada tawaran job yang lebih mendalam sifatnya, itu juga kita mungkin, memiliki keberanian untuk kedepannya seperti itu. Mhm. Oh, berarti, lebih ke ini ya, sebelum kita berani ambil itu, kita analisis dulu gitu ya, Iya, mereka betul. kebutuhannya apa nih gitu kan, atau Iya, misalnya, kita tuh bersikap realistis mampu atau enggak berarti ya untuk menangani job tersebut ya gitu, kurang lebih seperti iya. itu ya, Bang? Iya, atau juga ada juga orang yang, sifatnya gambler ya. Jadi, udahlah saya coba dulu deh, entar gimana entar deh gitu. Ternyata pas disuruh datang, terus disuruh nerjemahin gitu, ternyata, ini enggak terlalu dalam nih konteksnya. Nah, ada juga yang, pada saat dipanggil kemudian disuruh ikut meeting ternyata sulit sekali, nggak bisa ngikutin. Nah, itu kan gambling ya. Tapi ya kedua peluang itu perlu dipertimbangkan juga, makanya, perlu konfirmasi juga ya, sedalam apa sih, pembahasan yang akan dilakukan nantinya gitu. Ini mirip sekali dengan pengalaman saya ya waktu kemarin masa lakbannya isolasi gitu, kebetulan saya dapat, apa nih namanya, dapat pengalaman yang sama juga. Jadi waktu itu saya diminta menangani remote meeting-nya melalui Zoom seperti ini, tapi bahasanya tuh nggak benar-benar saya nggak tahu ya gitu, tentang, pembangkit listrik tenaga surya ya, PLTS waktu itu Iya ya. iya, PLTS, Ya gitu, ya kan luar biasa sekali nya gitu.
luar biasa membuat saya kesulitan maksudnya mah gitu ya. Gitu dan Iya, akhirnya iya. untungnya waktu itu ada orang Jepang yang bisa bahasa Indonesia, plus ada orang Indonesia yang jago bahasa bahasa Jepangnya gitu. Jadi Oh, ya ada bantuan lah gitu. Meskipun saya juga jadi malu sendirinya gitu. Aduh ya seteka pakai gitu. gitu. Ya tapi ya maksudnya tetap saya jalankan tugas tapi ya tetap adalah perasaan apa yang namanya tuh ya, aduh ternyata kemampuan saya masih perlu ditambah gitu ya. iya, iya. Ini ada pertanyaan lagi masuk nih, Iya, dari Mbak Yati nih, iya. Yano Sinsang katanya sekarang tinggal di mana, mungkin tadi sudah dijawab sih gitu ya. Kemudian, Betul. seperti, Yano Sinsang tuh sekarang JLPT-nya, level berapa, warga negara Jepang atau Indonesia katanya. Mangga dijawab dulu. Saya JLPT terakhir 2017 ya saya, lulus ya, N1, kemudian, kewarganegaraan jelas orang Indonesia tuh gitu. Kewarganegaraan Indonesia, ya. Nah ini KTP nih KTP punya, tidak oh, double kewarganegaraan tidak, cuma satu. oh. Nah, ini Mbak Yati ini kan kebetulan agensi juga ya gitu kan. Nanya Ya, ini lumayan hitung-hitung diwawancara Mang juga yang mudah-mudahan we dapat jobnya dari Mbak Yati gitu. iya, iya. Sudah berapa kali saya dapat job dari beliau. Iya tuh. Iya, Wah, mantap ya alhamdulillahnya. iya. Nah, ini ada lagi nih dari Kang Arif Purkon nih gitu. Mhm. Sama sama sih pertanyaannya tinggal di mana cenah. Ini nih pertanyaannya tuh pernahkah jadi simultan interpreter katanya gitu. Nah, ada dua pertanyaan nih. Pernahkah menjadi simultan interpreter gitu ya atau doji shiakusha atau apakah interpreter itu mesti mengetahui ilmu eksak gitu ya maksudnya supaya ilmiah atau bagaimana hatur nuhun. Oh, jadi yang pertama, pernahkah saya melakukan, simultan interpreting ya? Pernah. Jadi beberapa kali, jadi saya mulai, belajar ya, saya silakan belajar karena pada saat itu saya baru mengenal, simultan interpreting. Jadi waktu saya di Nissan ya. Jadi selama 1 tahun itu ada, setiap hari di Nissan itu ada meeting QRQC ya. Jadi setiap hari dojitsuyaku seperti itu, selama 30 sampai 1 jam setiap hari, dari Senin sampai Jumat, seperti itu selama 1 tahun. Nah, itu yang membuat saya memiliki keberanian juga melakukan, simultan interpreting di tempat lain. Jadi, tadi juga saya sebutkan di Temin, di Toyota Karawang Plan 3 itu juga, simultan interpreting ya, kebanyakannya seperti itu. Kemudian, ya pertanyaannya selanjutnya apa sih? Pertanyaan selanjutnya tadi Eksak ya? apakah interpreter harus tahu ilmu eksak gitu katanya? Eksak, dasarnya sih perlu. Misal 1 tambah 1 sama dengan 2 itu juga kan eksak ya, ilmu pasti. Kemudian terkait dengan analisa juga kan, itu juga kebanyakan, menggunakan mindset ini kan ya, mindset science atau eksak juga. Jadi, seberapa penting eksak di dalam, melakukan penerjemahan atau interpretasi. Sebenarnya kalau, ditanya kaitan langsungnya sih sebenarnya tidak ada, cuma, basically ada sih hubungannya, seperti itu. Berarti kasarnya karena salah satu elemen, penting ya untuk melakukan aktivitas penerjemahan itu kan logika kan ya? Berarti kan Iya, betul. artinya ya kita bisa memahami 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi mengapa harus 2? Kenapa tidak 3? Kenapa harus 4? Itu kan intinya ya kita harus menggali logika kita ya gitu ya intinya. Iya. Mhm mhm. Betul, jadi dalam bahasa Jepang juga kan tentunya, Mang Heru juga tahu, misal kalau disebutin 2.235.178. Nah, misal orang Jepangnya ngomong seperti orang orang kitanya ngomong seperti itu, "Tolong terjemahin dong ke dalam bahasa Jepang." Nah, itu kan basic-nya eksak ya, seperti Mhm kita mhm SD mhm. belajar berhitung, kemudian belajar angka juga gitu. Mhm Nah, mhm. sulitnya kita sebagai orang Indonesia menerjemahkan ke orang Jepang, yang kaitannya angka yang udah berjuta-juta atau bermiliar. Nah, di situ masalahnya gitu. Kadang-kadang kita berfokus pada, kosakatanya, tapi bukan pada angkanya. Tapi karena pada saat meeting kan juga keluar kan angka-angka tersebut gitu. Iya sih, benar benar. Kerasa sama saya ketika ini ya nerjemahin meeting perundingan investasi itu terutama gitu nya, itu angka-angka yang keluar kan $2.300.000 misalnya gitu. Wah, slieur we nya kalau udah keluar angka-angka seperti itu nya gitu. Ya Beda untungnya nol kan. nolnya nya mang-mangan teh nya gitu, ahli bahasa Jepang mah gitu nya. Nah ini nih Mhm. menarik nih, tadi kan, Yano Shinsang sempat menyebutkan, Fernando Jisuyaku juga nya gitu. Ini Iya. rekornya nih berapa jam nih disuruh, kerja sebagai penerjemah simultan, Mang? Nah, itu juga jadi pertanyaan sih. Soalnya, banyak orang yang mengeluhkan setelah 1 jam itu, muncul, kegelisahan dalam artian mulai pusing kan,
mulai haus lah, mulai apalah gitu kan ya, atau ingin diganti sama orang lain atau ingin pulang gitu, ada juga yang seperti itu. Nah, kalau secara saya sendiri sih rekor pernah dojitsu yaku selama berapa jam ya? 1,5 jam, break 10 menit sih, terus dilanjut lagi sih, seperti itu. Selama 6 jam. Tapi ada breaknya 10 menit, 30 menit juga ada siang gitu. Wah, Jadi luar nggak biasa ya. terus-terusan. Luar biasa, bener. Soalnya memang sih tergantung perusahaannya kadang-kadang kan gitu ya. Kalau di tempat saya mah rekornya 2,5 jam kayak gituan. Emang, bener serius. Kayak yang Mang Yano jelasinnya gitu tadi, pusingnya, migrain gitu, mual, Ya. pengen pulang, wah udah segala we. Gitu ya. Wah, menarik sekali ya kalau kita ngobrolin kerjaan sama profesi ini gitu. Nah, ini nih saya mau tanya juga nih, barangkali nanti teman-teman kalau ada ada pertanyaan silakan dilayangkan lagi. Ini motivasi apa nih yang membuat Yanosang ngambil jalur freelance juga nih? Tadi kan ada kerjaan juga nih, Ya. in-house dan sebagainya, tapi ngambil jalur freelance juga nih, kenapa nih, Mang? Nah, motivasi yang membuat saya mengambil jalur freelance itu yang pertama ingin meningkatkan pengetahuan dan skill ya seputar terjemahan. Karena ketika kita, terjun di bidang yang baru, seperti yang tadi ditanyakan oleh Bang Nanda ya, kita akan mengetahui, banyak konteks ya, atau banyak kosakata terkait dengan, bidang baru tersebut. Kemudian, kaitannya kita menguasai banyak kosakata, kembali lagi ke prinsip saya yang pertama, yaitu untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk ke depannya. Kemudian yang kedua tentunya income ya. Nah, secara umum kan income, job freelance interpreting atau translation ini kan menawarkan income yang menggiurkan ya. Ada yang beberapa ratus ribu lah, kemudian 1 juta sampai dengan 3 juta atau lebih, tergantung dari kesulitan pekerjaan dan tawaran dari kliennya. Nah, klien itu, baik atau, catchy gitu ya. Kemudian yang ketiga, karena soal waktu, karena saya kan saat ini, bekerja sebagai karyawan tetap ya di perusahaan, jadi, bisa ambil apabila ada waktu kosong atau, apabila tanggalnya cocok dengan tanggal yang bisa saya cuti, seperti itu. Oh, ini ternyata kita mirip ya, Mangnya gitu. Jadi memanfaatkan waktu cuti untuk freelance ya, nyari duit di tempat lainnya gitu. Karena kan balik lagi nya ternyata UUD-nya motivasinya ujung-ujungnya duit gitu. Ya, kalau kalau saya pribadi sih ambil ambil freelance itu lebih ke kibung tengkangnya gitu. Jadi karena kan Ya, mungkin ya, lagi penatnya gitu. Clear lah gitunya di perusahaan sekarang, cari dulu ke tempat lainnya gitu biar kita bisa bisa tahu oh ternyata kayak gini, oh ternyata kayak gini gitu. Nah, cuma mhm, kalau namanya freelance itu kan berarti kan kita berkelana ya, berkelana ya. ke berbagai perusahaan nih gitu. Ada nggak pengalaman-pengalaman unik nih selama freelance itu, Mang? Pengalaman unik sih ada ya. Jadi, pertama kali saya memulai job freelance, interpreting ini pada saat, salah satu perusahaan Jepang ya, ingin mengenalkan pachinko waktu itu, mesin perjudian gitu. Dia ingin mengenalkannya di Indonesia. Jadi, proyek ini batal karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Jadi, tingkat, kesulitannya sih tidak begitu tinggi, hanya saja, nayonya atau isinya ya, sangat menarik gitu. Jadi, udah tahu Indonesia melarang pachinko, tapi kok, berani-beraninya gitu ya, mau mengenalkan pachinko gitu. Kemudian yang kedua, itu menariknya di job freelance ini kadang-kadang kita mendapatkan, pekerjaan yang di luar dugaan gitu, bisa bertemu dengan orang-orang penting atau orang-orang terkenal bahkan, bintang film, bahkan presiden gitu juga ada yang seperti itu ya. Barangkali kalau ada yang kenal Kang Deddy ya, Kang Deddy interpreter senior dulu, pernah menjembatani atau pernah menginterpreting antara Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang sebelumnya dengan, Pak Jokowi ya, waktu itu. Nah, saya secara pribadi juga, pernah ya mengenai, meeting dengan Gubernur Manggarai ya, NTT, pada saat itu terkait dengan, program grassroots JICA ya, barangkali ada yang, pernah dengar Kusanone Jigyo ya. Jadi, Hmm. saya menengahi, program tersebut. Jadi, program itu berjalan selama waktu itu 8 bulan saya membantu, perusahaan Jepang tersebut. Nah, seperti itu sih. Nah itu Mhm, kan, pengalaman unik dari seputar kerjaannya gitu. Ada nggak iya, pengalaman unik sama klien gitu? Ini contoh simpel aja ya. mhm, Kalau kalau kita ngomongin freelance itu kan setiap perusahaan itu kan kita bisa jadi dianggap orang luar ya gitu. iya, Namanya orang luar kan pasti tuh
akan ada tatapan-tatapan mengintimidasinya gitu. Iya, iya. Melihat kayak gininya gitu, diliatin kayak gini gitu ya, niramareta teh gitu. Hmm. Terus habis itu teh ininya ada tatapan seolah-olah dia bicara gitu. Gaji lu lebih gede dari gua gitu kan ya Iya, gitu. Ada benar nggak ada benar. nggak kayak gitu pengalaman kayak gitu? Ada, ada dulu, saya buka-bukaan aja dulu waktu saya, apa namanya, bukan mengawali lagi sih, ini udah beberapa kalinya. Ada sempet di Toyota juga kan, dari 2017 sampai dengan sekarang. Nah, pada saat awal saya masuk ke sana gitu, orang lain meragukan kemampuan saya gitu. Memang pada saat itu kemampuan saya tidak seperti sekarang gitu ya, tidak banyak mengetahui istilah-istilah yang digunakan di sana. Jadi, orang menganggap saya, apa namanya, "Lu mah nggak tahu apa-apa," gitu. Terkait dengan, penerjemahan juga bahasa Jepang paling level berapa gitu kan, dan saya juga nggak pernah buka-bukaan karena kan, masih jaim-jaiman begitu ya. Jadi orang-orang melihat ke saya. Kadang, sampai ada yang bertanya, "Berapa sih yang kamu dapat dari agensinya berapa?" katanya, "1 hari," gitu. Saya bilang aja, "Saya nggak tahu, saya baru bekerja sebagai ini, freelancer," gitu. Kemudian, orang-orang melihat saya ketika saya ada misinterpreting juga, sempat juga gitu ya beberapa kali. Wah, itu marahnya luar biasa gitu. Tapi seiring dengan, proses yang ada gitu ya selama 3 4 tahun ini, jadi, setiap saya ke sana itu seperti perusahaan saya sendiri gitu. Jadi bukan, sok iya gitu, bukan. Tapi karena orang-orangnya, sudah saling mengenal gitu saya dengan mereka. Kemudian, mereka juga tahu saya berasal dari mana gitu ya. Kemudian udah ada historinya seperti itu dan, seiring berproses juga, mereka juga selalu, apa namanya, memanggil saya gitu. Jadi, kayak ogah lah, orang lain mah gitu. Positifnya sih seperti itu, mhm. Berarti meskipun meskipun dibully, tapi ketika sudah percaya dan sudah jatuh hati mah akhirnya memanggil gitu ya, Iya, dimanapun betul. saya beradanya gitu. Betul Wah ini betul. nih luar biasa nih benar-benar. Balik lagi ke kemampuan kita pendekatan sama komunikasi ya artinya begitu Iya, ya Mas. betul betul. Oke. Nah, ini pertanyaan lainnya gitu kan. Nah, di luar apa, selain freelance tadi kan gitu ya, sekarang kan posisinya juga, Mang Yano kan kerjanya gitu kan sebagai Iya, kayak karyawan tetap. Punya mhm. nggak, sebuah impian misalnya suatu hari saya bukan jadi staff, tapi saya jadi saco nih gitu ya, saya jadi owner gitu ya di perusahaan saya sendiri, atau mungkin saat ini sedang ada bisnis yang dijalankan gitu, Mang? Ada nggak impian seperti itu gitu? Untuk saat ini sih belum ada ya. Jadi, kenapa belum ada? Saya ingin fokus dulu pada pekerjaan yang saya lakukan saat ini gitu. Jadi, saya bekerja bukan untuk jabatan, saya bukan bekerja untuk, suatu posisi atau apa namanya, income yang lebih gitu ya. Jadi, saya fokus untuk saat ini saya bisa melakukan yang terbaik dulu gitu. Jadi, semoga seiring dengan pengalaman yang saya dapatkan ya muncul ide atau apa namanya, pandangan-pandangan, bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain akan lebih baik seperti itu ya. Mohon doanya juga. Amin amin. Nah, tentunya juga dengan saat ini, Mang Yano sedang, apa Mhm, istilahnya, jadi operation manager ya di perusahaan yang startup di sini gitu ya. Mungkin gitu ya nanti ke depannya bisa membuka, jalan rezeki gitu ya buat iya, teman-temannya gitu kan, amin teman-teman amin. kita interpreternya gitu, terutama untuk mungkin teman-teman yang baru mau menjejakkan kaki di sini gitu ya. Kebetulan saya juga, apa namanya ya, mungkin bisa nanti ngenalin lah gitu ya, teman-teman saya di Iya, kampus gitu ya, "Nih Mang," gitu kan, "jadi amin. butuh interpreter Mhm, mah," gitu ya, kayak gitu. Nah, apa nih namanya, kalau kalau bicara kita kan tadi ngobrolin mengenai perjalanan karir ya gitu kan, iya dari awal sampai sekarangnya gitu kan. Tentunya kan, tidak lepas dari orang-orang yang berjasa ya gitu kan, iya. gitu kan untuk perjalanan karirnya Yano-san nih gitu saat ini gitu. Ada nggak sosok yang menjadi sosok interpreter atau siapapun itulah gitu yang menjadi inspirasinya Yano-san gitu ya, terutama supaya bisa tetap belajar, tetap bertahan, tetap, pokoknya saya mau kayak dia, dia idola saya, kalau bisa saya melampaui dia gitu. Ada nggak sosok seperti itu, Mang? Untuk saat ini sih secara khusus tidak ada, tapi secara umum sih, seperti yang tadi saya sebutkan dosen-dosen di STBAYA Pariaba Bandung ya sangat, apa namanya, membantu saya dan memotivasi saya, kemudian teman-teman di Kifams atau, member Kijang juga secara tidak langsung juga memotivasi saya. Soalnya ketika saya terjun di dalam pekerjaan saya, khususnya terkait dengan bahasa Jepang, itu berarti saya membawa bendera mereka juga gitu, membawa bendera kampus maupun, bendera Kijang. Jadi kalau saya membuat kesalahan atau sampai, tidak disukai oleh salah satu perusahaan, berarti, apa namanya, saya juga mencoreng nama baik, mereka semua gitu loh. Oh,
berarti STBH jelek ya gini-gini ya gitu. Kemudian, oh berarti Kijang itu membernya kualitasnya seperti itu. Nah, saya mengantisipasi seperti itu gitu. Jadi Oh, secara khusus tidak ada ya. Secara khusus paling ya ibu saya ya paling ya yang dulu pertama kali memberikan arahan supaya mengambil bahasa Jepang. Itu aja sih. oh gitu. Wah, berarti istilahnya apa Yano-san itu istilahnya bukan hanya berpikir untuk diri sendiri ya, tapi bagaimana kita menjaga nama baik alma mater, nama baik teman-temannya gitu kan di Iya benar. organisasi. Ya begitu ya. Karena memang pada aktualnya ketika saya melakukan pekerjaan freelance di suatu tempat ya. Jadi kamu dari mana? Kamu ikut komunitas mana gitu? Dulu kamu kuliah di mana gitu? Sering ditanya seperti itu. Jadi mungkin acuannya itu. Jadi kan orang awam kan tidak berpikir sampai dengan apa namanya kualitas personalnya, tapi membawa apa namanya orang-orang lain gitu atau suatu instansi gitu kan. Kamu dari mana gitu? Kalau seandainya kita gagal, di situ yang tercoreng bukan saya sendiri, tapi apa instansi maupun teman-teman yang lainnya juga. Jadi beban beban di pundak saya itu bukan saya sendiri saja gitu, tapi semua orang yang terkait dengan saya sampai dengan saat ini begitu. Oh, mantap sekali ini jawabannya gitu. Oke, kita masih punya waktu apa namanya? Kita masih masih punya waktu sekitar 19 menit lagi ya gitu kan. Ya. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan lagi nih. Mm-hmm. Sebentar dari Ferdi, dari Pak Ferdi gitu. Eh ini nanyanya minta nanya ke saya sih. Kang Hmm. Heru tanyain yang memotivasi namanya Pak Yayat bukan? Cina. Oh, Pak Yayat Sensei. Iya, itu salah satu juga yang memotivasi saya. Oh gitu. Nah beliau pernah pernah ngasih motivasi seperti apa nih Mang gitu Jadi, yang istilahnya membuat Yanosang seperti sekarang gitu. jadi motivasi langsungnya itu cara mengajar beliau ya, sangat mudah untuk saya serap ya. Kemudian mudah saya pahami cara mengajar beliau gitu. Sampai sekarang juga saya tidak memiliki kemampuan mengajar seperti itu ya gitu. Kalaupun seandainya diminta untuk mengajar, kemampuan saya sangat jauh di bawah itu gitu. Kemudian yang kedua, secara personal ya, beliau sangat rendah hati. Itu juga yang mengajarkan saya secara tidak langsung supaya selalu humble ya ketika bekerja dimanapun. Kemudian yang ketiga, beliau juga member Kifam ya. Dan setelah lama berlalu waktu, saya bertemu lagi di situ dan seakan-akan bernostalgia gitu. Iya. Oh begitu, wah luar biasanya ternyata gitu. Maksudnya apa? Berarti ada sosok yang betul-betul menjadi bahan bakarnya Yanosang ya gitu untuk Oh ya, berjuangnya sama selama ini. Yayat Sensei juga kan Hmm. penerjemah profesional juga, tapi mungkin yang mengetahuinya hanya khalayak-khalayak yang di sekitarnya saja. Tapi Hmm. kemampuan penerjemahan beliau sangat amat dewa gitu ya. Karena saya sendiri Hmm. pun dulu mengikuti mata kuliah Honyaku ya kalau nggak salah waktu itu dari Pak Yayat Sensei. Naruhodo. Baik. Nah, sekarang tadi kan sempat disinggung nih gitu bahwa saya tuh tidak ingin membuat malu komunitas saya gitu karena kan membawa nama Kijang. Begitu ya tadi kan sempat Iya, disampaikan. Nah, betul. saya mau tanya nih, apa sih artinya Kijang untuk Mang Yano nih gitu? Nah, manfaat apa namanya? Kijang itu bagi saya itu seperti keluarga ya, keluarga meskipun tidak sedarah gitu ya, tapi bagi saya keluarga besar gitu ya, di mana saya bisa menambah banyak teman di situ dan tentunya wawasan yang lebih banyak lagi mengenai bidang penerjemahan. Kemudian mendapatkan tawaran job freelance tentunya ya di sana karena banyak sekali yang di grup WA-nya memposting terkait dengan job-job tersebut. Kemudian saling sharing ya suka duka pengalaman penerjemahan. Jadi ketika ada masalah kita bisa saling memberikan apa namanya solusinya dan dengan membaca apa nih postingan-postingan atau sharingan tersebut menjadi cerminan juga untuk kedepannya kita tidak boleh seperti itu atau lebih baiknya seperti bagaimana kayak gitu. Ini saya sependapat sekali ya, benar-benar sekali gitu ya, merasakan betul gitu ya apa yang disampaikan oleh Mang Yano-nya gitu kan bahwa arti Kijang itu memang buat saya pribadi terutama gitu. Sebuah wadah, bukan cuma wadahnya, memang kita seolah-olah ketemu teman seperjuangan ya, teman Hmm. senasibnya gitu. Ya Luar, benar. luar biasa lah gitu. Nah, kemudian ini manfaat apa sih yang dirasakan oleh Yanosang gitu ya dengan berinteraksi dengan Kipam selama ini gitu? Jadi Selain dapat kerjaan gitu ya. hmm. Jadi manfaat yang lebih menonjol di pandangan saya itu adalah kita bisa sharing ya satu sama lain terkait dengan kondisi di lapangannya seperti apa terkait dengan penerjemahan
Kemudian Jikijang ini sendiri member-membernya humble ya, rendah hati. Jadi tidak ada saling bully gitu. Ketika kita ada Japanese Day, ada English Day ya. Jadi ketika kita melakukan komunikasi di dalam grup WA tersebut dalam bahasa yang bersangkutan gitu, ketika salah gitu nggak akan dibully gitu. Oh itu salah enggak gitu. Jadi saling mengetahui kapasitasnya masing-masing. Kemudian kalau seandainya pun ada yang dibetulkan, tapi bukan dengan cara bully, tapi mungkin bisa dengan cara yang lebih cara yang lebih halus gitu ya. Itu yang saya lihat selama ini. Jadi orangnya baik-baik gitu. Jadi rugi kalau nggak ikut kijang gitu ya. Wah, bener banget, Bang. Saya setuju banget nih gitu. Ditambah inilah juga yang saya pelajari khususnya gitu ya dari Mang Yano-nya gitu kan ketika berinteraksi gitu ya dengan teman-teman Kifam-nya gitu kan di grup gitu kan bahasanya tuh tidak menggurui gitu ya bahkan ngasih ilmu-ilmu baru gitu ya tanpa diminta gitu kan padahal nggak dibayar tehnya gitu luar biasa Bang ya teh gitunya gitu Tapi makanya saya boleh cerita dulu waktu saya udah lulus kuliah. Jadi kuliah lulus gitu, saya ngerasa wah bisa gue bahasa Jepang gitu, gampang lah gitu, apa aja kayaknya bisa deh gitu. Tapi ternyata setelah terjun di lapangan gitu, setelah terjun di tempat kerjaan, ternyata ilmu saya tidak seberapa gitu. Ternyata ilmu saya itu akarnya pun belum jadi gitu. Jadi dengan apa pengalaman-pengalaman yang kita alami itu membuat kita harus rendah hati gitu ya. Jadi apa yang menurut kita benar belum tentu berlaku benar gitu secara objektif kan ya. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu saya sekarang bisa menerima gitu masukan orang lain, dulu enggak gitu. Jadi lulus kuliah, gua anak kuliahan gitu loh, sarjana gitu loh. Berarti yang lainnya lebih bodoh dari saya. Dulu jeleknya punya pemikiran seperti itu, tapi ternyata enggak gitu loh. Saya itu enggak ada apa-apanya dibanding dengan orang lain. Iya, benar banget, Mang. Apa namanya teh? Saya inget banget tuh punya perasaan geblek juga gitunya gitu. Waktu awal-awal kerjanya gitu. Wah, S1 saya gitu kan. Ngobrol-ngobrol sama anak-anak operatornya gitu dan ternyata apa yang mereka obrolin itu saya nggak ngerti gitu ya. Iya benar. Saya benar-benar di situ tuh ngerasa gitu. Ternyata saya ini masih bodohnya gitu. Artinya kan benernya kita harus selalu mengosongkan gelas ilmu kita ya gitu supaya Iya bisa benar. diisi ilmu baru lagi nya gitu. Benar. Luar biasa. Ini saya suka banget nih sama pola pikirnya Mang Yano-nya gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Iya. dari teman kita nih Teh Elvina ya gitu. Kedepannya apakah ada cita-cita yang ingin dicapai oleh Yano Sang gitu? Cita-cita saya untuk kedepannya sih bisa lebih bermanfaat untuk orang bukan hanya dengan cakupan orang yang sekarang, tapi lebih luas ya. Jadi apa yang saya ketahui, apa yang saya usahakan itu semoga bisa bermanfaat untuk orang yang lebih banyak lagi. Itu sih cita-cita saya sih. Jadi nggak punya cita-cita untuk yang muluk-muluk sih nggak untuk saat ini. Jadi saya usahakan dulu yang terbaik untuk saat ini. Oh gitu. Baik. Barangkali teman-teman Kifam masih mau ada yang ditanyakan ya ini kita masih punya waktu 12 menitnya gitu. 12 menit lumayan ya sebenarnya begitu. Karena Ya. buat saya yuk kita manfaatin waktu ini nih buat menggali banyak pertanyaan nih dari Yano Sinsangnya gitu kan. Karena kalau belajar sama Mang Yano mah nggak cukup satu hari teh gitu ya. Mungkin harus kita adain workshop atau apalah gitu ya biar lebih lama gitu ya atau kuliah umum nih gitu. Ini ngomongin kuliah umum nih pernah nggak Mang Yano ditawarin nih di kampusnya gitu buat jadi dosen tamu atau ngajar lah atau berbagi sama temen sama senior juniornya gitu pernah nggak? Untuk sekarang sih sampai sekarang belum ada sih. Mungkin karena lebih banyak yang lebih berkompeten daripada saya gitu ya. Belum ada. Tapi kalau di perusahaan untuk diminta mengajarkan bahasa Jepang itu pernah gitu. Oh gitu. Tanpa pamrih ya tapi. Nggak berarti Mang Yano tadi bohong kalau bilang nggak bisa ngajar. Itu ternyata kan dipanggil ngajarnya berarti bisa mah. Cuma basic sangat basic. Iya sih gitu emang. Tapi pernah nyobain nggak ngajar bahasa Indonesia buat Pernah. orang Jepang itu? Pernah. Itu lebih susah mana sih ngajar bahasa Indonesia atau ngajar bahasa Jepang, Mang? Dua-duanya susah sih. Iya. Oh gitu. Tantangannya Ya. gimana nih? Maksudnya dua-duanya susah itu tantangannya seperti apa nih? Jadi tergantung kapasitas kita juga ya. Kalau seandainya ada pertanyaan yang menyulitkan kita untuk menjawab, nah sebenarnya sama aja kesulitannya di sana gitu. Misalnya ada suatu pertanyaan yang kita nggak tahu secara ilmunya gitu. Jika kita memaksakan untuk menjawab, takut salah menjawab gitu kan. Sebenarnya sama aja sih.
Oh, baik. Hmm. Nah, itu kan tadi dari sisi ngajarnya gitu. Saya penasaran nih, saya penasaran yang lain nih. Ini pertanyaan dari saya. Ya, Menurut Mang Yano, lebih susah nerjemahin dari Indonesia ke Jepang atau Jepang Indonesia, Mang? lebih susah dari Indonesia ke Jepang ya. Ya, Kenapa, Mang? jadi kalau seandainya kita nerjemahin dari Indonesia ke dari Jepang ke Indonesia lebih mudah ya. Kenapa dari Jepang ke Indonesia lebih mudah? Karena kita kan penutur asli bahasa targetnya ya bahasa Indonesia. Jadi kalau diminta untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia, walaupun dalam kata bahasa Jepangnya kita kadang-kadang ragu untuk menerjemahkannya dengan kata seperti apa, setidaknya kita ada bayangan, oh seperti itu. Kita bisa mengatur kalimat sedemikian rupa yang sesuai gitu. Tapi kalau bahasa Jepang kan ini maknanya sangat amat dalam ya. Jadi sama seperti bahasa Sunda atau bahasa daerah lainnya gitu. Dia maknanya sungguh dalam gitu. Jadi ketika kita menerjemahkan satu kata dalam bahasa Indonesia misalnya menyayangi gitu kan, tapi dalam bahasa Jepang sendiri kan dia banyak sekali kan kata-kata yang berlaku di situ. Tapi satu sama lain itu memiliki keterkaitan, tapi level maknanya berbeda. Nah, di situ kesulitannya sih. Ya, karena kalau secara ini ya, kalau bahasa Indonesia itu kan ringkas ya gitu. Kalau suka udah aja suka aja kan gitu ya. Ya, betul. Mungkin kalau bahasa Jepang kan macam-macamnya, ada suki gitu kan, ada korong dan sebagainya kan, ada banyak bangetnya gitu. Yang kadang-kadang kita bingung sendiri ya milihnya. Ini saya harusnya ngomong yang mana aja gitu ya. Iya, benar-benar. Kerasa banget lah Betul sekali. Oke, kita punya waktu tinggal 9 menit nih gitu. Kalau teman-teman ya yang gabung saat ini masih ada yang ingin tanyakan, mangganya gitu. Nah, saya mau bertanya nih, ini terkait dengan komunitas kita gitu ya. Apa nih yang harus dilakukan komunitas kita atau Kijangnya gitu supaya kemanfaatannya ini bisa lebih dirasakan oleh masyarakat gitu, Bang? Jadi menurut saya sih sejauh ini sudah sangat bermanfaat ya. Jadi mungkin eksistensi Kijang perlu dipromosikan lebih gencar lagi dengan kegiatan seperti LDD ini ya, untuk mendapatkan jumlah member yang lebih banyak. Nah, semakin banyak member, semakin banyak seluruh dunia penerjemahan yang semakin tergali begitu. Kemudian karena saya pernah bertemu dengan beberapa penerjemah yang bisa dikatakan memiliki ilmu yang spektakuler, tapi tidak tergabung dalam komunitas Kijang ini, jadi menurut saya sayang sekali gitu ya. Bahkan ketika saya bertanya kepada mereka gitu, tahu nggak, pernah dengar nggak Kijang itu apa? Enggak, katanya. Nah, kalau seandainya bisa merangkul lagi member lebih banyak yang berkualitas ya, atau yang pemula juga tidak masalah, kita bisa saling berbagi, itu akan lebih maju tentunya dan bermanfaat bagi lebih banyak lagi orang. Berarti kita harus harus sering-sering promosinya gitu, karena memang saya pribadi juga sempat ngobrolnya, ada pernah ngobrol sama salah satu penerjemah yang freelance di tempat saya gitu. Ketika saya tanya, Pak tahu Kijang? Iya, cina. Oh itu ya komunitas yang main-main itu ya, cuma ngobrol gitu. Ini kurang ajar banget nih orang ngomong kayak begini. Main-main. Cuma ya itu tadi memang maksud saya tuh wajarnya gitu kan ngomong kayak begitu, karena memang nggak taunya gitu. Wajar aja, berarti kan memang kita harus seperti yang disampaikan oleh Yano Sinsangnya gitu, harus lebih PR-nya, harus lebih banyak iklannya gitu ya. Benar, ya. Oh ini nih, ini ada pertanyaan lagi nih dari Esti Sang gitu ya. Ada nggak tips dari Yano Sang katanya untuk menerjemahkan yang baik dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang agar paling tidak pesannya tersampaikan dengan baik dan benar katanya gitu. Itu kembali lagi ya, belajar dan belajar. Kemudian kita harus memiliki referensi ya, karena itu kan bukan bahasa ibu kita ya, bahasa Jepang. Jadi harus sebanyak mungkin kita mendapatkan referensi. Misalnya kalau kita menerjemahkan terkait dengan hukum misalnya, kita kan nggak familiar. Jadi bahasa-bahasa atau kalimat seperti apa, gaya bahasa seperti apa yang digunakan di dalam bahasa hukum. Nah, kita nggak bisa serta-merta kita menerjemahkan sesuai dengan pengetahuan kita ya. Jadi kita harus memiliki referensi. Kita bisa googling juga contoh-contoh misalnya surat kontrak atau surat perjanjian gitu ya. Di dalam bahasa Jepang itu umumnya digunakan kata-kata atau konteks seperti apa gitu. Oh, berarti istilahnya supaya kita bisa mulus gitu ya nerjemahinnya, terus enak didengar, enak dibaca, artinya kita harus memperkaya kosakata kita dan banyak membaca referensi, intinya begitu ya, Bang? Betul. Jadi kan zaman sekarang ini kan bukan kayak zaman
zaman Yayat Sensei atau Titin Sensei atau Mariana Sensei yang mana dulu secara manual ya harus cari di kamus, kemudian harus menyimpan artikel, print-printan artikel maupun koran dan sebagainya. Kemudian referensinya sangat terbatas. Jadi kita hidup di zaman yang sangat praktis di mana kita pencet atau kita ketik beberapa kata saja langsung muncul di layar Google seperti itu. Jadi kita diuntungkan dengan kondisi kita saat ini. Berarti kita intinya kan harus memanfaatkan baik-baik teknologi yang berkembang saat ini ya, mulai dari media kayak HP gitu ya, internet dan sebagainya gitunya. Betul. Wah, ini menarik sekali nih. Ini ada satu lagi pertanyaan nih dari Aditya Sang. Yano-san, kalau pengen belajar bahasa Jepang biar lebih mendalam, lebih baik ke Nihongo Gakko di Jepang atau kuliah S1 di Indonesia katanya. Nah, itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya. Meskipun dimanapun kita bersekolah, kalau seandainya kita niatannya setengah-setengah, itu sih sama aja sih. Sebenarnya kualitas kampus atau universitas yang mengajarkan bahasa Jepang itu di Indonesia itu sebenarnya kualitasnya bisa dibilang sudah selevel dengan sekolah-sekolah yang ada di Jepang ya. Jadi ya kembali lagi kalau seandainya ingin berkomunikasi secara lebih efektif gitu, di mana kita bisa komunikasi lebih intens dengan native speaker-nya gitu ya. Mungkin itu bisa ke Jepangnya. Tapi kalau seandainya ingin efisien dari sisi pengeluaran ataupun kita sudah meyakinkan kepada pihak universitas ataupun sekolah yang ada di lokal di Indonesia gitu, kita bisa kuliah di dalam negeri dengan meningkatkan kapasitas belajar kita gitu. Sebenarnya hasilnya akan sama aja, tergantung bagaimana kita memanage keinginan dan rasa ingin tahu kita. Itu aja sih. ということは、能力が高くなるのが努力次第ということですね。そうですね、はい。その通りです。はい。わかりました。Baik, berhubung waktu kita tinggal 4 menitnya, sepertinya kita harus mulai tutup warung, Mang ya, gitu. Gitu. Aduh, ya, ternyata benernya gitu kan, kalau udah ngobrol asik kayak gini mah nggak kerasa waktu teh ya, gitu. Gitu ya, ini kalau teman-teman masih penasarannya gitu kan, masih penasaran, bolehlah nanti silakan japri Yano-sangnya gitu ya, ngobrol-ngobrol lebih intens gitu. Atau mungkin teman-teman yang kenal lama ya, udah kenal lebih lama sama Yano-san bisa memanfaatkan momen ini buat ngobrol-ngobrol gitu ya. Lebih asik lah, sekedar nostalgia ya zaman kuliah dulunya, jamret zaman Bareto ya gitu. Zaman Bareto. Eta alus pisan mang istilahnya. Oke, sebagai penutup nih, ada nggak moto hidup yang ingin dibagikan terutama untuk teman-teman kita yang baru belajar bahasa Jepang mungkin atau baru menjejakkan kakinya di dunia interpreter, Mang? Jadi kisi-kisi saya untuk masukan saya untuk teman-teman yang baru memijakan kakinya di bidang penerjemahan, tolong belajar. Kemudian income atau penghasilan memang penting sih, tapi utamakan dulu pelayanan dan problem solving-nya. Kemudian tetap humble atau rendah hati dan tidak meremehkan pekerjaan, semudah apapun pekerjaan yang dihadapi. Kemudian saya punya kata bijak untuk teman-teman yang baru akan menginjakan kakinya di bidang penerjemahannya, yaitu kemarin adalah sejarah ya, besok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang nyata. Maka dari itu maksimalkanlah hari ini, belajar dan berjuanglah sebanyak mungkin, lebih dari yang dilakukan oleh orang lain supaya dapat membantu lebih banyak orang. Wah, ini sejalan banget ya dengan semuanya Kijang-nya gitu, give and take-nya gitu. Ini keren banget, Mang, serius mantap ya. Karena kan kita di Kijang juga istilahnya berupaya ya lebih banyak memberi ya, istilahnya lebih banyak memberi kemanfaatan tentunya gitu kan, dengan mengutamakan pelayanannya supaya kita bisa memuaskan pelanggannya gitu. Dengan yang penting mah Anda puas kami lemas tehnya gitu. Iya. Gitu. Baik, terima kasih banyak ya Mang Yano-nya gitu, ini tinggal 2 menitnya waktunya gitu. Ternyata banyak sekali yang bisa kita pelajari ya gitu kan. Pelajaran penting ya yang kita dapatkan dari Yano-san gitu ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita gali hari ini dari Mang Yano-nya gitu kan, itu bisa bermanfaat gitu ya, khususnya untuk teman-teman yang mungkin masih takut, masih ragu untuk menjejakkan kaki di dunia interpreter gitu ya. Amin. Toh semua juga kan pada dasarnya merangkak dari nol kan gitu ya. Kayak SPBUT dari nol ya. Jadi gitu. Oke, Mang, kita tutup dengan salam Kijang, Mang gitu ya. Oke. Dengan salam Kijangnya gitu.
kemarin udah latihan nih, mudah-mudahan lancarnya. Waduh, dibocorin udah latihan. Naon Oke. Mang ngarah ya gitu. Oke, siap Mang ya. Oke. Yuk. Ketika saya bilang Kijang, oke, siap, satu profesi satu hati. Oke, Mang? Oke. Oke. Kijang, satu profesi, Satu profesi, satu hati. satu hati. Oke, terima kasih banyak Mang. Oke, Ya, sama-sama. saya tutup acara hari ini. Saya Heru Erlangga gitu ya. Tadi terlupa mau kenalan di awal, malah di akhirnya kenalannya gitu. Saya Heru, moderator Anda hari ini, undur diri. Ya, seperti biasa yang selalu saya sampaikan, semoga tidak puas. Otsukare sama deshita. Gosecho arigatou gozaimashita.